Ya pemirsa, Anda baru saja menyaksikan sidang paripurna DPD RI sidang paripurna dengan agenda penyerahan memori DPD RI dari Ketua DPD RI 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPD RI yang baru yang diserahkan atau diwakili oleh Ketua Ismet Abdullah berusia 78 tahun dan Wakil Ketua Larasati Moriska yang berusia 22 tahun. Dalam penentuan Ketua DPD RI sementara dan wakilnya memang sudah diatur dalam ketentuan pasal 20 ayat 2 Peraturan MPR RI nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa pimpinan sementara untuk DPD, DPR maupun DPR RI ini diwakili oleh anggotanya yang tertua sebagai ketua, kemudian yang termuda akan menjadi wakil ketua. Dan saat ini pemirsa kita akan menantikan pelantikan anggota MPR RI. Sementara MPR RI disilakan menempati kursi pimpinan. Ketua MPR RI sementara dijabat oleh Guntur Sasono yang berusia 78 tahun. Sedangkan wakil ketua MPR RI sementara dijabat oleh Larasati Moriska yang berusia 22 tahun 8 bulan. Sebagai tambahan informasi, pemirsa, Ketua MPR RI sementara Guntur Sasono berusia 78 tahun, 2 bulan 30 hari dari Partai Demokrat Dapil Jatim 8. Sedangkan Wakil Ketua sementara MPR RI Larasati Moriska berusia 22 tahun 8 bulan dari Kalimantan Utara. Untuk kita sekalian. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024, Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes Haji M. Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Pimpinan MPR, DPR, dan DPD masa jabatan 2019-2024. Pimpinan sementara DPR dan DPD, saudara-saudara calon anggota MPR terpilih, saudara pimpinan dan anggota lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan, hadirin serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna MPR awal masa jabatan
anggota MPR masa jabatan 2019-2024 dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota MPR RI masa jabatan 24-29 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Mengawali sidang paripurna MPR, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua sebagai rakyat dan bangsa Indonesia masih diberikan kekuatan untuk menjaga keutuhan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Serta selaku calon anggota MPR, kita bermunajat dengan sepenuh hati agar diberikan kesehatan, bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang menjadi tanggung jawab kita ke depan. Selanjutnya, sesuai dengan agenda kita pada hari ini adalah pengucapan sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 serta Pasal 9 Ayat 1 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib MPR, bahwa anggota MPR sebelum melakukan dan memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR yang dipimpin oleh pimpinan sementara MPR. Sebelum pengucapan sumpah janji dilaksanakan, kami persilahkan Saudara PLT Sekretaris Jenderal MPR untuk membacakan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang peresmian keanggotaan MPR. Kepada Saudara PLT Sekretaris Jenderal MPR kami persilahkan. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2024-2029. Kesatu dan seterusnya. Kedua dan seterusnya.
Ketiga, meresmikan pengangkatan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 3 keputusan Presiden ini sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Petikan lampiran 1 dan seterusnya. Petikan lampiran 2 dan seterusnya. Petikan lampiran 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024 tanggal 30 September 2024. Nama-nama yang diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Nomor 1, H. Irmawan S. Sos MM, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 578, nomor 579, Fauzia Helga BR Tampu Bolon, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 581, H. Sudirman Haji Uma Esos, anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nomor 581 sampai dengan nomor 730 dan seterusnya. Nomor 731, H. Hartono, anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Terima kasih kita sampaikan kepada Saudara Sekretaris Jenderal MPR. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Selanjutnya kita memasuki acara pengucapan sumpah janji anggota MPR. Perkenankan kami meninggalkan kursi pimpinan sementara guna bersama-sama mengucapkan sumpah janji sebagai anggota MPR. Dan kepada Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin, SH.MA, kami persilahkan untuk memandu pengucapan sumpah janji anggota MPR. Dilanjutkan penandatanganan berita acara sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029. Pimpinan sementara MPR RI disilakan menempati kursi anggota.
Persiapan pengucapan sumpah janji anggota MPR RI. Kepada para wakil kelompok agama sumpah janji anggota MPR RI terpilih, para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota MPR RI terpilih dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota MPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah berjanji menurut agama saudara? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wisesa saya bersumpah. Om Atta Parama Wisesa saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadu Sadu Sadu. Sadu, sadu, sadu. Persiapan penandatanganan berita acara Sumpah Janji secara simbolis. Para wakil kelompok agama Sumpah Janji dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara diawali oleh perwakilan kelompok agama Sumpah Janji anggota MPR RI. Rohaniwan disilakan menuju meja penandatanganan dan menandatangani berita acara Sumpah Janji. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara Sumpah Janji oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Penandatanganan selesai. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, para wakil kelompok agama sumpah janji disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Para anggota MPR RI disilakan menandatangani berita acara sumpah janji dan menuliskan nama lengkap serta menandatangani pada formulir yang telah disediakan di atas meja masing-masing. Pimpinan sementara MPR RI disilakan kembali menempati kursi pimpinan. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah, baru saja kita secara bersama-sama mengucapkan sumpah janji anggota MPR dan menandatangani berita acara sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Agung yang telah memandu serta para rohaniawan atas terlaksananya pengucapan sumpah janji anggota MPR dengan khidmat. Pada kesempatan ini, sebagai wujud tanggung jawab dan kesinambungan pelaksanaan tugas MPR ke depan, pimpinan MPR masa jabatan 2019-2024 akan menyampaikan memori jabatan berupa laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kinerja pimpinan MPR masa jabatan 2019-2024. Persiapan penyerahan memori MPR RI periode 2019-2024. Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara MPR RI disilakan menempati tempat yang telah ditentukan.
penyerahan memori MPR RI oleh pimpinan MPR RI periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara MPR RI. Ya pemirsa, Anda baru saja menyaksikan penyerahan memori MPR RI dari pimpinan MPR RI periode 2019 hingga, maksud kami, ya 2019 hingga 2024 kepada pimpinan sementara MPR RI yang diwakili oleh Ketua MPR RI sementara Guntur Sasono yang merupakan anggota DPR MPR tertua dengan usia 78 tahun yang kemudian diwakili oleh pimpinan sementara Larasati Moriska sebagai anggota DPD RI termuda dengan usia 22 tahun 8 bulan. Dan pemirsa, dengan penandatanganan ini, hari ini sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD diambil sumpahnya. Dan berikut ini adalah penandatanganan yang dilakukan oleh perwakilan dari anggota MPR RI masa jabatan 2024 hingga 2029. Ya pemirsa, hari ini berlangsung acara pelantikan DPR, DPD, dan MPR RI sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD. Disilakan kembali ke tempat semula. Sidang yang digelar di Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI di Senayan, Jakarta dimulai pagi tadi pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai tambahan informasi juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga hadir menyaksikan pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Juga tampak hadir untuk menyaksikan pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD RI untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 nanti. Patut menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga kepada pimpinan serta segenap anggota MPR masa jabatan 2019-2024 yang telah menjalankan tugas-tugas konstitusional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Kedepan, tugas-tugas tersebut akan menjadi tanggung jawab kita semua. Semoga kita dapat menjalankan tugas tersebut dengan penuh amanah dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita semua atas terlaksananya sidang paripurna MPR, pengucapan sumpah janji anggota MPR, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh yang terhormat Imam Masjid Istiqlal Haji Husni Ismail MA. Kami persilahkan.
Hadirin sekalian, sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memandu doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaik. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan penebar berkah, di siang hari ini wajah kami menengadah, berharap karunia dan rahmat-Mu tercurah. Seraya bersyukur kehadirat-Mu dengan hati berserah. Semoga sidang paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan MPR RI hari ini berlimpah berkah. Dan bimbinglah kami semua untuk selalu menepati janji, memegang teguh amanah. Ya Allah Tuhan yang Maha Suci, ilhamilah kami kecemerlangan gagasan, inovasi, dan kreasi, saling menyempurnakan dengan bermitra, bersinergi, dan menyerap aspirasi, agar semua potensi dan sumber daya maksimal terelaborasi. Semoga integritas, dedikasi, dan loyalitas kerakyatan menjadi jati diri. Ya Allah Tuhan yang Maha Cahaya, yang menyinari bumi dengan sinar surya, bimbinglah hati dan pikiran kami dengan cahaya, agar kami mampu terus bekerja dan berkarya, bersama membangun bangsa dengan segenap daya. Muliakanlah semua hamba-Mu yang terus tulus berkarya. Ya Allah, tempat semua urusan kami tertuju. Hanya kepada-Mu semua doa, harapan dan cita-cita bertumpu. Semoga dalam ridha-Mu, rakyat dan pemimpin kami bertemu, berikhtiar sungguh, membangun bangsa bahu-membahu, mengawal Nusantara baru, Indonesia maju. Ya Allah Tuhan yang Maha Kasih, penuh cinta, rahmat dan berkah-Mu melimpah ruah pada Nusantara. Sadarkan kami untuk saling peduli sesama dan saling cinta dalam persaudaraan, kebersamaan, kekitaan, dan kesatuan cita. Hilangkan kesombongan, egoisme, keserakahan, dan saling dusta. Ya Allah Tuhan yang Maha Damai, kami memohon agar kesejukan rahmat-Mu selalu menyirami setiap cita-cita, arah perjalanan, dan derap langkah bangsa kami. Terbangun keindahan interaksi dalam kemajemukan dan harmoni, dalam kesadaran untuk saling memuliakan dan menghormati. Ya Allah Tuhan pemilik keagungan, anugerahkanlah bangsa kami segenap daya dan kemampuan untuk terus memelihara jalinan persatuan dan persaudaraan. Semoga nilai luhur agama-agama tertumbuh suburkan. Semoga pula adat istiadat dan budaya bangsa tetap terlestarikan. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Haji Husni Ismail MA yang telah memimpin doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan doa kita semua. Amin. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Kami ingin mengingatkan kepada saudara-saudara anggota MPR bahwa besok hari Rabu tanggal 2 Oktober 24 pukul 10 akan dilaksanakan
sidang paripurna MPR dengan agenda pengesahan rancangan acara sidang paripurna MPR serta pembentukan fraksi-fraksi dan kelompok DPD bertempat di Gedung Nusantara. Selanjutnya direncanakan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 akan dilaksanakan sidang paripurna MPR dengan agenda penetapan pimpinan MPR periode 2024-2029 setelah adanya kesepakatan bersama fraksi dan kelompok DPD dan sidang paripurna MPR dengan agenda pembentukan alat kelengkapan MPR. Untuk itu, dalam rangka memperlancar pelaksanaan agenda tersebut, kami mengundang dan mengharapkan kehadiran perwakilan partai politik dan perwakilan DPD, masing-masing paling banyak 5 orang, untuk hadir dalam rapat konsultasi pimpinan sementara MPR dengan perwakilan partai politik dan perwakilan